mengoperasionalkan HP dan laptop, ayo akui aja anak-anak kita jauh lebih mampu gitu ya, karena tadi rasa penasaran mereka, jiwa problem solver mereka terpenuhi sampai bisa bahasa Inggris. Saya heran lihat anak-anak saya, keponakan saya mengakses petunjuk bahasa Inggris suatu aplikasi, kok dia ngerti, saya aja agak ngerti gitu ya. Jadi jiwa problem solvernya sebenarnya yang merupakan fitrah anak gitu, itu bisa terlatih gitu ya, terasah. Kemudian teamwork, mereka harusnya diberi kesempatan untuk kerja kelompok walaupun secara online gitu ya. Sekarang ada fasilitas video call 8 orang atau breakout Zoom. Jadi ketika ngajar itu anak-anak diberi kesempatan berkelompok gitu ya. Atau kemarin misalnya saya baru MPLS kelas 7, saya cobakan teamwork. Itu anak kelas 7 yang baru lulus SD itu sudah canggih membuat langkah-langkah kerja kelompok. Sampai ada yang japri, Bu boleh aku bentuk WA grup kelompok aku? Oh boleh silahkan. Paling mereka saya minta laporan screenshot chatting kelompoknya. Kalau chat, kalau video call belum bisa anak-anak merekam ya video call karena ada itunya. Tapi insya Allah teamwork ini bisa diasah, dan teamwork ini merupakan skill learning abad 21 gitu ya. Bahwa ke depan kolaborasi ini menjadi skill penting buat anak-anak. Kesabaran, jaringan internetnya down, lama connecting, suara Zoom gak kedengeran, itu anak-anak keluar problem solvernya. Mereka nanya di grup, tadi bilang apa gurunya? Terus atau japri ke gurunya tadi, Ibu materinya apa, saya gak kedengeran. Atau ada anak-anak tertentu yang rajin screenshot dari HP-nya, diposting di grup siswa. Itu kan kesabaran mereka menghadapi masalah ya. Teruji ya, walaupun kami tim guru kita semua ya, banyak guru di sini atau orang tua yang mendampingi anak-anak PJJ 2 tahun, saya takjub ya, memang karena ini skenario Allah, saya meyakini itu anak-anak kelatih kesabaran ya. Sebagian besar anak-anak memang akhirnya tangguh, mereka sering dilatih dan tangguh, dan saya sampaikan fakta ya yang saya alami di sekolah saya. Jadi anak-anak yang waktu normal, waktu offline memang tangguh, rajin belajar, tugas-tugasnya tepat waktu, ketika dibawa PJJ itu tidak berubah. Dan anak-anak yang memang waktu sekolah reguler, normal, offline itu low motivation, meskipun menghadapi PJJ yang nggak berubah. Jadi sebenarnya bukan PJJ-nya, menurut saya ya, yang saya amati, karena memang resilient anak tersebut belum terbangun. Nah ini kita orang tua dan guru bagaimana menumbuhkan, dan kita juga nggak bisa paksa anak yang belum resilience, nggak bisa kita tekan gitu ya. Anak yang sudah resilience itu bisa dituntut dengan karya terbaik, itu bisa gitu ya. Tapi anak yang belum resilient, tahapannya memang harus diberikan ke mereka. Kemudian kreatif tentu saja, ini contohnya memang terkait semua dengan aplikasi teknologi ya. Untuk tugas-tugas keterampilan, mereka membuat video, melaporkan skill yang sudah mereka kuasainya lewat video. Dan banyak anak-anak yang akhirnya tanpa disadari mereka ngoprek sendiri. Ya kalau saya mungkin termasuk guru yang sudah baru ngaku ya, guru yang sudah senior, kadang waktu tuh tidak cukup untuk ngoprek, tapi karya anak-anak skillnya sudah luar biasa ya. Untuk kakak-kakak muda pasti mempelajari satu aplikasi itu berapa kali gagal, berapa kali nyoba, dan itu anak-anak berhasil gitu ya, terbukti dari video-videonya yang keren banget. Udah lewat itu InShoot, KineMaster sudah lewat, sekarang anak-anak sudah Protagon, sudah Flash, anak-anak SMP ya, saya PJJ ini belum mengajar SMA, artinya potensi anak fitrah anak tuh ada, jadi terlatih gitu ya dengan PJJ ini. Dan ini pasti ya sudah sering diulang tadi, anak-anak ternyata yang berkesempatan, anak-anak milenial yang penasarannya tinggi, problem solvernya bagus, resiliennya bagus, kreatif ya, cocok gitu ya. Kenapa anak-anak suka dengan game online? Karena memang itu tantangan banget gitu ya. Mereka naik level, tiap level ada hadiah poin dan seterusnya sampai dapat hint gitu ya,
untuk memecahkan kasus-kasus untuk menembus level-level yang tinggi. Ketika itu mereka dapat hint itu jadi mereka bisa dikasih password lah untuk atau ada senjata-senjata tambahan karena mereka levelnya udah tinggi. Itu mereka bagaimana guru bisa membawa gairah seperti itu ke anak-anak belajar gitu ya. Dan ya tidak bisa tidak, itu harus terkait dengan teknologi. Makanya orang tua pusing nih kalau anak-anaknya jadi banyak ngoprek HP, ngoprek laptop gitu ya. Luar biasa tantangannya, dan otodidaknya jalan. Terakhir entrepreneurnya ya. Entrepreneur ini sebenarnya bukan hanya berkaitan dengan bisnis, tapi tadi dengan seluruh yang saya sebutkan di atas itu sebenarnya kemampuan entrepreneur, mulai dari dia problem solver, teamwork, resilient, kreatif, otodidak itu bagian dari seorang entrepreneur. Saya punya murid ya sekarang kelas 9. Dari kelas 1, kelas 7, kelas 8, bahkan waktu psikotes di sekolah tuh sampai orang tuanya dipanggil karena rada agak kurang gitu ya perkembangan kognitifnya. Ternyata dalam perjalanan ini 2 tahun ini, sekarang siswa tersebut masuk 3 besar di kelasnya. Bayangkan 3 besar, ranking 3. Saya kemarin lihat akhir semester kemarin Ananda tersebut ranking 3, dan ketika saya ngobrol dengan orang tuanya, apa coba yang terjadi? Ternyata di rumahnya si anak tersebut bisnis online. Ya alhamdulillah dalam pantauan orang tua. Jadi merek-merek branded, dia reseller dan itu dia antusias banget. Karena tadi orang tuanya sempat mengeluh di awal-awal, aduh anak saya tidak seperti kakaknya, akademik oriented, kok nyantai ya Bu anak saya, kok kayak orangnya seniman dan seterusnya. Iya, itu banyak sekarang anak-anak yang seperti itu, dan alhamdulillah zaman sekarang tidak dituntut akademik harga mati ya. Jadi ada salurannya. Bahkan siswa tersebut di tahun kemarin dia juara speaker terbaik ketika presentasi project. Jadi itu saya melihat sendiri gitu ya, otodidak anak-anak kita di 2 tahun terakhir ini, dan saya yakin itu representasi dari anak-anak kita kalau kita berada di view positif ya, insya Allah ada hikmahnya. Nah, note dari saya memang kalau kita fokus pada materi pelajaran, learning loss yang definisi, nggak semua materi tersampaikan, iya pasti. Tapi kalau karakter anaknya berhasil muncul, maka materi-materi yang sifatnya kognitif itu bisa dipelajari otodidak dan kita bisa mendampinginya gitu ya. Bisa jadi ketika ada anak yang memang tertarik di akademik untuk mendalami, pasti kita fasilitasi, tapi tidak bisa semua anak seperti itu. Misalnya mungkin nanti masuk SMA-nya SMA swasta dong Bu, karena kan nggak bisa seleksi lewat rapot, nggak bisa masuk SMA negeri. Oh kata siapa, sekarang SMA negeri ada jalur prestasi selain rapot gitu ya. Jadi sudah saatnya sekarang tuh kita memang fokusnya pada karakter dan skill anak. Materi pelajaran penting pasti itu menjadi wasilah perantara atau medium pembelajaran karakter. Jadi misalnya saya guru math, walaupun saya dulu kuliahnya di IPA, sarjana sains saya, tapi saya qadarullah dari pertama ngajar memang dapat matematika. Yang saya harapkan ke anak-anak bukan jago math, tapi dengan mengerjakan soal math, dia menjadi seorang problem solver. Dia sabar, dia resilient. Dia kan bisa nanya ke teman, bisa terus dialog sama saya. Itu saya merasakan zaman PJJ ini anak-anak sampai chat math. Coba kamu fotokan cara kamu. Oh itu salah, yang itu baris kedua salah. Saya lingkari di HP. Ya Allah gitu ya. Biasanya kita meriksa LKS anak-anak di kertas besar ukuran A4. Sekarang harus di HP digedein melihat langkah-langkah anak mengerjakan soal math. Tapi it's okay, saya sangat bangga dengan anak-anak. Mereka fotokan, Bu ini benar nggak? Cek fotokan lagi ke saya. Sampai saya harus beli HP yang kapasitas memorinya 32 GB untuk menampung pekerjaan anak-anak. Tapi ada itu, skill itu tumbuh. Saya sering bilang ke anak-anak, bukan jago math-nya yang Ibu harapkan, tapi kamu tidak menyerah. Kamu memenuhi tugas tepat waktu, kamu disiplin, dan yang jelas kamu mencari ilmu ini menjadi amal soleh, jalan masuk surga. Kamu siapa tahu, kamu masuk surga bukan dari sholat, karena sholat kamu gak khusyuk, tapi dari keseriusan kamu mencari ilmu, misal gitu ya, lewat pelajaran yang lain. Jadi bagaimana materi pelajaran ini bukan menjadi target akhir, tapi menjadi target medium, media untuk
pembelajaran karakter dan skill. Dan banyaklah tips dari guru-guru lain yang lebih keren dari saya, insya Allah. Untuk sekolah, untuk guru, ini memang guru tidak bisa tidak ya. Guru dituntut yang paling maju menghadapi kendala, katakanlah tantangan pendidikan saat ini. Menjadi pembelajar sepanjang hayat itu wajib kita buktikan. Kita move on dari zona nyaman yang tadi ngajar enak dengan bihun, bibir dan huntu saja, tinggal ngomong, tinggal ngacapruk ya. Maaf, sekarang sudah beda zaman. Kita harus fit, deal apa ya? Fit itu harus, kalau baju kita fitting dulu kan, pas di badan kita. Sama kita juga sebagai guru harus mempaskan diri dengan metode pembelajaran terkini. Nggak bisa kita nyaman, aku malas harus bikin video pembelajaran, harus belajar KineMaster, harus belajar PowerPoint live. Itu kan sekarang PowerPoint tuh bisa jadi video ya, bisa diisi suara kita, bahkan bisa wajah kita muncul di PowerPoint. Itu kan belajar kayak gitu tuh, ya Allah gitu ya, memerlukan kesabaran dan move on dari zona nyaman. Dan ini juga tadi ya, keep connected with student dengan berbagai cara, mau chat, mau home visit, mau video call, mau apapun, pasti kepikiran sama guru-guru insya Allah. Dan yang paling bawah dan yang paling utama, mau sharing bagaimana seorang guru itu seorang yang strong Muslim vision gitu ya, bahwa amalan mengajar kita, jadikanlah itu amal soleh terbaik kita. Siapa tahu justru amal-amal soleh mengajar kita yang banyak menyelamatkan kelak kita di hari akhir. Dan amal jariah ini meskipun kita sudah meninggal, terus mengalir pahalanya. Siapa yang tidak bisa nolak ya, kita sudah meninggal, pahalanya terus mengalir. Dan namanya mendidik ini merupakan jalan para nabi dan rasul gitu ya, suatu karpet merah kita berada di sebagai, ini nggak hanya guru ya, nggak hanya guru di sekolah, orang tua di rumah juga pasti itu guru pertama dan guru utama. Selain dapat pahala sebagai orang tua, pahala sebagai guru juga sudah pasti gitu ya. Karena ketika anak itu soleh, anak itu sukses dunia akhirat, pasti itu yang dapat rewardnya orang tua, bukan guru. Anak hafal Quran karena guru Qurannya berhasil mengajari dia, tapi yang diselamatkan di surga bukan guru Qurannya, tapi orang tuanya gitu ya. Tetap orang tuanya. Dan ini profil ya 21st century skill teaching itu ya sama sih, tadi ada komputer savvy, jadi memang udah akrab sama komputer, menguasai komputer, kreatif, kritikal, komunikatif, connected, dan seterusnya 6C. Kalau murid kan 21st century skill learning itu 4C ya, kalau guru tahu lah. Kalau untuk muridnya itu target 21st century learning itu 4C, kreatif, kolaboratif, communication, dan critical thinking. Nah gurunya mah 6C. Insyaallah. Dan untuk sekolah, tantangan era pandemik ini, sekolah akan belajar menjadi partner bagi orang tua dan masyarakat. Seperti tadi disampaikan, mayoritas masyarakat masih memilih anaknya bersekolah di sekolah formal. Dan ini orang tua bisa memilih sekolah mana yang sesuai dengan konsep keluarganya. Bagi saya tidak ada sekolah yang terbaik, tapi sekolah mana yang sesuai dengan konsep keluarga murid tersebut, itu yang dipilih. Kemudian juga sekolah menyediakan fasilitas untuk pembelajaran yang sistematis dan evaluasi yang terukur. Paham ya ini kalau tim sekolah, termasuk Komuba ini lembaga pendidikan, bagaimana assessment ini menjadi hal yang penting untuk mengukur proses pembelajaran yang terjadi sudah tercapai atau belum, dan untuk tindak lanjut bagaimana siswa tersebut di fase pembelajaran berikutnya itu dari evaluasi yang terukur. Dan tentu saja sekolah atau lembaga pendidikan adalah menjalani sebuah tugas yang mulia ya, membantu pemerintah menuntaskan amanah pendidikan bangsa, dan juga harus menjadi tempat inovasi konsep pembelajaran terkini dan sesuai zamannya. Kalau bicara kebermanfaatan dan jalan kemuliaan ini dan amal soleh terbaik, tentu saja harus dibuktikan dengan ikhtiar terbaik, yaitu inovasi-inovasi dari konsep pembelajaran terkini sesuai zamannya. Atau kalau bahasa pasar, ini bahasa ekonomi, sekolah yang tidak inovatif ya akan ditinggalkan murid-muridnya ya.
kalau kita bicara profit. Tapi ada hal hakikat tadi ya, seorang strong Muslim vision bahwa ini jadi amal soleh yang terbaik. Dan terakhir ini dari keluarga atau orang tua, ya 2 tahun anak-anak di rumah, tentu saja orang tua menjadi penyangga utama untuk siswa. Allah beri kesempatan 2 tahun ini sesama anggota keluarga meningkatkan kualitas bonding. Karena orang tuanya juga banyak yang PJJ, akhirnya di rumah hadir semua, tapi krik masing-masing di kamar. Tapi itu ketika break, itu bisa ketemu, atau anaknya bisa layeh-layeh ke orang tuanya karena di rumah bekerja online. Wah, sungguh luar biasa kenikmatan ya. Tadi kembali kita bicara hikmah ya, hikmah dari tantangan zaman ini itu luar biasa. Peningkatan kualitas bonding, bahkan banyak keluarga yang baru nyadar, baru buka mata, kita ternyata selama ini berjauhan ya, tidak punya relasi yang baik. Sekarang Allah paksa 2 tahun di rumah, akhirnya bonding itu meningkat, otomatis ya, komunikasi yang biasanya males ngobrol sama mama, sama bapak, paling ujung-ujungnya nasihat, paling ujung-ujungnya dimarahin. Ya sekarang mau tak mau karena sering ketemu, akhirnya saling memahami. Oh, kamu nggak suka ya nak ya mama ngomong gitu. Akhirnya karena sering ketemu, ada kesempatan. Iya mama kalau ngomong gitu aku tuh nggak suka, mending ngomongnya gini. Itu berharga banget kalau anak bisa ngasih feedback begitu ke orang tua, dan orang tua maaf nggak apa-apa dikoreksi gitu ya, demi sebuah bonding yang berkualitas. Jangan otoriter juga. Masa ke orang tua kamu ngomong gitu, kamu berani gitu? Allahu Akbar ya, bukan zamannya lagi. Dan tadi alhamdulillah ya, termasuk saya termasuk yang akhirnya merasa ya ternyata keluarga itu harus lebih fokus. Ngandelin sekolah tidak mungkin gitu ya. Saya sering sampaikan ke orang tua bahwa sekolah itu maksimal 49% gitu ya, yang 51% lebih adalah orang tua, keluarga. Banyak kendala learning yang dialami siswa itu karena kendala di rumah itu banyak sekali. Kemudian perbaikan nutrisi, alhamdulillah orang tua jadi bisa menjamu anak-anaknya 3 kali sehari, suaminya makan di rumah, orang ibu juga, ya ibu jadi double nih, ibu yang kerja di rumah double agent, nah luar biasa. Itu jadi akhirnya terpikirkan, oh ini seminggu ke depan menunya apa? Sebenarnya fitrah seorang ibu akan muncul ketika semua anggota keluarga di rumah, pasti dia settingkan menu terbaik. Itu pasti ya, kalau dia fitrah ibunya normal. Kecuali dia masih uring-uringan gitu PJJ ini, capek, harus masak, harus kerja juga, itu nggak akan keluar itu fitrah-fitrah keibuannya. Kemudian Nanan, ya Insya Allah, ini sangat menarik sekali, tapi mohon maaf sebelumnya waktunya sudah habis ya. Iya, insya Allah. Dan ini yang terakhir Kak, jadi kesimpulan dari yang saya sampaikan pas sekali Kak Ersi, saya sudah sampai di slide akhir dari pemaparan tadi ya, mohon maaf mungkin kemana-mana. Jadi mari kita cegah wabah COVID, kita juga cegah wabah kecanduan gadget, dan don't quit, just do it gitu ya, fokus pada segitiga emas tadi. Masya Allah, wallahu alam bisawab. Terima kasih atas kesempatannya, mohon maaf jika ada yang salah dan terlalu menggurui saking semangatnya. Mangga Kak Esri, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini applause ya.